Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi bersama saya Kaswan Hermawan ya dalam materi pembelajaran PPPW. Jadi PPPW itu adalah kependekan dari perencanaan pengoperasionalan perjalanan wisata. Materi pembelajaran yang fokus di dalam mempelajari pembuatan paket-paket perjalanan wisata. Jadi mempelajari bagaimana unsur-unsur pariwisata, bagaimana komponen-komponen pembiayaannya, bagaimana pengaturan waktu dan lain sebagainya, serta bagaimana mengorganisasikan supaya perjalanan itu bisa menarik dan bisa menyenangkan. Ini sangat penting mempelajari pembelajaran tentang operasional perjalanan wisata. Kenapa? Karena wisata kalau hanya berbentuk tempat saja, destinasi saja itu tidaklah cukup. Harus ada orang yang mampu mengorganisir, yang mampu menyusun supaya paket itu betul-betul menarik. Konsumen kadang-kadang kecewa datang ke satu daerah karena tidak memahami bagaimana sih kondisi di daerah tersebut. Misalkan pas datang ke satu daerah ternyata terlewat komponen wisata yang lainnya, yang sebetulnya wisata tersebut menjadi keunggulan ya. Misalkan datang ke Citumang hanya sampai di parkiran atau masuk ke dalam hanya melihat-lihat saja. Apa? Jadi kan tidak menarik ya, sehingga fungsinya pengoperasional perjalanan wisata ini bisa menunjukkan kehebatan destinasi, keunikan destinasi. Misalkan kalau datang ke Citumang yang kita ikut body rafting. Perjalanan wisata ini juga sangat penting. Kenapa? Karena dalam penyusunan wisata itu nantinya akan tersusun jadwal yang begitu baik sehingga wisatawan itu akan menghemat ya. Hemat apanya? Hemat energi, hemat biaya, dan hemat waktu. Ya, bayangkan kalau kita melakukan kunjungan wisata itu tidak dengan susunan, tidak dengan rencana yang benar. Ya makan pasti mahal, ya waktunya juga tidak akan bisa menikmati keseluruhan objek wisata dan daya tarik wisata. Sehingga pengoperasionalan perjalanan wisata ini sangat penting adik-adik untuk kuasai. Dan di kelas 11 ini di usaha perjalanan wisata kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun sebuah paket wisata, menyusun paket wisata yang menarik sehingga konsumen bisa efektif mengeluarkan anggaran, kemudian fasilitas bisa dinikmati semua, serta konsumen bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Baik adik-adik, yang pertama yang akan kita pelajari dalam penyusunan paket wisata, kita mempelajari tentang produk wisata. Jadi kalau kita melihat pengertian produk wisata itu apa? Ya, produk wisata itu merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang saling terkait, yaitu jasa yang dihasilkan dan dari berbagai perusahaan. Nah, jadi produk wisata itu merupakan sebuah rangkaian ya. Ada teori yang menurut Burkhardt dan Medlik, ya menurut para ahli, bahwa produk pariwisata dapat merupakan suatu susunan produk yang terpadu yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata. Objek dan daya tarik wisata ada transportasi, akomodasi, dan hiburan, di mana setiap unsur produk pariwisata dipersiapkan oleh masing-masing perusahaan dan ditawarkan secara terpisah kepada konsumen ya. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan Medlik dan Middleton, itu produk wisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu paket yang satu sama lainnya tidak terpisahkan serta memenuhi kebutuhan wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat asalnya. Nah, itu adalah produk wisata. Di dalam definisi produk wisata dikatakan paket pariwisata dan dikatakan suatu paket yang tidak terpisahkan. Nah, contohnya produk pariwisata itu misalkan Bapak Ibu membuat adik-adik membuat paket wisata Pangandaran. Aduh, ini ya. Jadi pada saat membuat paket wisata Pangandaran, misalkan tamu kan mau berkunjung ke Pangandaran, nah, kamu disuruh untuk membuat paket wisata. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu harus susun apanya? Kamu persiapkan tamu ini ke Pangandaran pakai kendaraannya apa? Ya, berapa orang nih? Kalau misalkan tamunya 10 orang, cukuplah pakai elep. Tapi kalau tamunya 40-50 orang, kamu harus pakai big bus. Kalau tamunya jauh ya busnya yang layak lah, yang pakai AC ya. Dan sekarang pariwisata pakai AC semua ya. Yang pertama jadi kendaraan. Yang kedua, ketika tamu akan berangkat itu dipikirkan dia di Pangandaran akan menginap ke mana ya. Kalau mau menginap, kalau one day satu hari tidak menginap nggak apa-apa. Tapi kalau di sana harus menginap, berarti harus dipilih penginapannya mau di mana. Yang berikutnya adalah makan, komponen makan yang ketiga itu ya. Restoran ya, akomodasi makan atau restoran. Tamu kan ke Pangandaran
itu harus makan kan. Jadi kita harus memilihkan makanan, sehingga kamu harus membuat database restoran-restoran apa saja yang ada di Pangandaran ya, yang ada di beberapa destinasi di Pangandaran, hotel-hotel apa saja dengan kapasitasnya kamu harus paham, dan maskapai bis juga kamu harus paham tadi ya, karena kita harus memilih. Kalau misalkan kita pesan ke satu bis ternyata di bis tersebut sedang full, kita harus mencari alternatif bis yang lain. Nah, dan yang keempat, setelah tadi yang pertama akomodasi, yang kedua transportasi, yang ketiga makan, dan yang keempat yang sangat vital itu adalah destinasi wisata ya. Jadi ketika ke Pangandaran itu tamu misalkan mau menginap satu hari, menginap satu malam nggak apa ya, menginap satu malam, jadi satu hari dia datang pagi-pagi, kemudian malamnya nginap, paginya di aktivitas, sore pulang. Nah, sehingga tugas kita di operator pariwisata itu bagaimana kita menyusun jadwal hari pertama ngapain saja, sore, malam ngapain saja, pagi sampai siang ngapain saja sampai dia check out. Ya. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah pada saat mereka ada di Pangandaran, kita harus susun kemana nih mereka akan datangi. Contohnya, kalau misalkan tamu datang pagi-pagi, kita harus atur meeting point-nya di mana meeting point. Misalkan meeting point di salah satu rumah makan di Pangandaran, ya ketemu jam 7 misalkan. Kemudian setelah itu destinasi pertama yang kita datangi apa? Oh, Pangandaran Sunrise misalkan. Ya, ada di pantai barat, di sana kita menikmati sunrise sambil makan bubur ayam atau sambil melihat aktivitas masyarakat yang menjala ikan. Nah, itu pagi-paginya. Kemudian jam 7 sampai jam 10 kita datang ke pantai barat. Aktivitasnya apa? Berenang misalkan ya, karena kalau pagi-pagi meskipun mau nginap itu hotel belum buka ya, jadi ada aturan di hotel. Jadi kalau mau nginap itu ada waktunya check in time dan check out time ya, biasanya itu dari jam 12 ke sana ya, tapi tergantung kebijakan dari hotel ya, dan tergantung juga ketersediaan kamarnya. Mungkin juga bisa jam 10 juga udah check in, mungkin saja bisa ya, tergantung bagaimana ketersediaan kamar yang ada di hotel. Nah, yang berikutnya, setelah kita mengatur yang namanya destinasi apa saja, otomatis kita harus memahami. Jadi destinasi apa saja nih tamu dalam waktu 2 hari ini yang akan dikunjungi ya. Misalkan tadi kita di Pantai Pangandaran ya, kemudian kita masukkan arrange-nya. Yang kedua adalah di destinasi wisata cagar alam ya, Taman Wisata Alam Pangandaran. Kemudian dimasukkan juga naik banana boat untuk activity-nya ya. Kemudian juga selain di Pantai Pangandaran dan cagar wisata alam ya, mungkin kita akan kasihkan opsi ini ke Citumang atau ke Batu Hiu. Nah ini antara Citumang, Batu Hiu itu harus dibuatkan jadwalnya. Di Citumang, kalau ke Citumang kita ngapain aja, misalkan masukkan body raftingnya. Kalau ke Batu Hiu, misalkan kita mau ngapain aja, misalkan di sana kita makan, foto selfie dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga Grand Canyon ya. Ini antara Grand Canyon dan Citumang itu kan sama-sama menyajikan wisata air ya, wisata air sungai, kemudian di dalamnya ada rafting. Nah, sehingga kalau misalkan disajikan antara Citumang atau Grand Canyon, ini kamu ambil saja salah satunya. Kalau nggak Citumang ya Grand Canyon ya. Kalau misalkan tamu udah sering nih ke Grand Canyon tapi Citumang belum, nah coba disarankan ke Citumang. Karena apa? Karena kalau misalkan dua komponen ini disatukan, datang ke Citumang kita berenang, ke Grand Canyon juga berenang ya. Jadi sama-sama body rafting dua-duanya, jadi tamu tidak mendapatkan pengalaman. Ya karena kalau salah satu inti dari kegiatan pariwisata adalah tamu memiliki pengalaman yang banyak, memiliki keunikan yang banyak pada saat mengikuti paket wisata yang kita ikuti, yang kita tawarkan. Nah, yang berikutnya setelah tadi tiket destinasi kita sudah kumpulkan, kita sudah buat. Hal yang penting adalah kita harus memberikan atau menyusun satu acara. Di dalam acara itu adalah tentang adanya objek pusat oleh-oleh ya, mohon maaf ya. Jadi harus ada oleh-oleh. Karena apa? Karena tamu biasanya ketika datang ke suatu tempat itu menginginkan sesuatu yang bisa dibawa atau cindera mata ya. Sehingga kalau Pangandaran nih, contohnya misalkan produk unggulannya apa? Pertama ada jus honje ya, kemudian ada ikan jambal roti ya. Nah, itu biasanya khasnya. Kemudian sayurnya ada sayur pindang gunung dan kerajinan-kerajinan kerang lainnya yang hasil dari laut ya. Sehingga ketika kamu menyusun, kamu harus pahami itu bahwa tamu datang ke sana itu pengen mendapatkan sesuatu yang asli, yang original ya, bukan sesuatu yang bisa didapatkan dimanapun. Kalau misalkan membeli misalkan keripik ya,
Kalau keripiknya khas ya nggak apa-apa, tapi kalau keripiknya sama, misalkan orang dari Bandung keripiknya gitu, datang ke Pangandaran beli keripik lagi, ya nggak asik. Otomatis ketika tamu datang ke suatu destinasi, ke suatu daerah, itu menginginkan suatu produk yang baru ya, yang khas ya. Contohnya apa saja produk-produk khasnya? Kalau di Yogyakarta ada pakaian itu apa, Dagadu Jogja ya, kemudian di Bali ada Jogger ya, kemudian makanan-makanan khasnya juga ya, di Yogyakarta ada bakpia patok dan lain sebagainya. Di Pangandaran makanan-makanan khasnya ada pindang gunung ya, tadi saya ulangi, kemudian ada ikan jamba roti, ada minuman jus honje dan lain sebagainya. Tapi PR nih buat teman-teman semuanya ya yang belajar di rumah, mudah-mudahan adik-adik bisa menemukan suatu formula lagi. Kenapa? Karena kita butuh produk baru ya. Jadi Pangandaran ya cobalah cari produk khas yang lainnya, bisa membuat dari variasi kue ya dan lain sebagainya yang menjadikan ciri khas suatu daerah. Nah, itu yang kelima ya. Dan yang keenam itu harus memahami tentang adanya perusahaan pendukung ya. Perusahaan pendukung itu gimana? Misalkan tamu nih datang ke Pangandaran, malamnya pengen ada hiburan-hiburan ya, otomatis kita menyediakan jasa untuk hiburan. Atau ada pengen permainan-permainan ya di pantai misalkan, itu kan harus ada event organizer-nya ya. Jadi saya ulangi, yang pertama mereka butuhkan adalah transportasi, yang kedua mereka membutuhkan akomodasi untuk menginap, yang ketiga mereka membutuhkan makan, yang keempat mereka membutuhkan oleh-oleh. Setidaknya 4 hal ini yang sangat dibutuhkan oleh tamu ketika kita menginap. Nah, beda lagi ketika kita akan menyusun paket wisata. Kalau kita yang akan menyusun paket wisata, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memanage dulu, mengarrange dulu kita destinasinya mana saja harus kita persiapkan, menginap di hotel mana kita harus persiapkan, makannya mau makan seperti apa, di restoran mana harus kita siapkan, kemudian oleh-oleh atau cenderamata seperti apa yang akan kita tawarkan, mau diajak kemana nih tamu supaya dia mendapatkan oleh-oleh tersebut. Dan kita harus juga mampu menyusun ya, mengarrange ya, menyusun atau membuat tour itinerary. Kemudian kita juga membuat tour costing, bagaimana perhitungan harganya, sehingga ketika kita memberikan harga kepada konsumen itu harga sudah jadi. Selengkapnya adik-adik untuk mempelajari, nanti kita akan adakan pertemuan lanjutan, mungkin itu untuk pengantar operasional perjalanan wisata ya. Dan nanti adik-adik harus mendefinisikan jadi produk wisata menurut adik-adik itu seperti apa ya. Adik-adik tugasnya sekarang silakan adik-adik untuk mencari baik di internet atau dimanapun contoh produk wisata atau contoh paket wisata. Misalkan contoh paket wisata Pangandaran 2 hari 1 malam, paket wisata Bali 2 hari 1 malam, paket wisata Singapura, paket wisata Malaysia ya, dan lain sebagainya, sehingga adik-adik bisa memahami sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Itu saja adik-adik. Mudah-mudahan di kondisi yang seperti ini adik-adik tetap sehat, adik-adik tetap semangat mengikuti pembelajaran, dan adik-adik mau tidak mau kita harus belajar seperti ini ke depannya. Dan hal seperti ini bukan pada saat masa Covid saja, tapi masa revolusi society 5.0 kita harus bisa mulai meminimalisir perbedaan antara ruang nyata dan ruang maya. Jadi nyata atau maya itu mendekati nol perbedaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.